Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, supaya kita boleh dibangun dan dikuatkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dengan judul khotbah Berkat Kesehatan. Nas firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluaran 23 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan di hari Minggu yang penuh sukacita ini untuk berbakti dan juga mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hati dan telinga kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui nas firman yang sudah kami baca tadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita berbicara mengenai berkat yang ada dalam pikiran kita biasanya selalu bicara soal materi. Kalau kita bicara berkat, berapa banyak di antara kita yang akan mengadakan ibadah ucapan syukur ketika kita mendapat suatu pencapaian tertentu dalam hidup, katakanlah kita naik pangkat, naik jabatan, dipromosikan. Untuk hal-hal seperti itu kita biasanya akan mengucap syukur ya. Dan saya juga tentunya akan lebih bersukacita lagi seandainya saudara juga mengucap syukur dikala saudara mengalami entah itu kedukaan atau sesuatu yang bisa dibilang kemalangan dalam hidup ini ya. Karena justru ucapan syukur yang kita naikkan di saat kita tidak sedang bahagia, itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, berkat itu saya percaya saudara tidak hanya soal materi. Ya, kadangkala kita selalu berdoa dan kita berharap bahwa Tuhan segera menjawab doa kita. Kalau Tuhan segera menjawab doa kita atau Tuhan mengerjakan sesuatu mujizat yang luar biasa, baru kita katakan bahwa itu berasal dari pertolongan Tuhan. Padahal sadarkah saudara bahwa bentuk dari berkat Tuhan yang banyak kali tidak kita sadari dalam hidup ini adalah berkat kesehatan. Kalau Bapak Ibu hari ini yang sedang mendengarkan kebenaran firman ini, saudara ada dalam keadaan sehat, ya, itu tanda bahwa Tuhan menjaga, memagari, melindungi engkau. Dan itu juga patut kita syukuri. Coba saudara lihat di televisi atau saudara lihat di berita-berita yang ada di sosial media, kita melihat ada orang yang mengalami kecelakaan maut. Kita melihat ada orang mengalami sakit yang parah, yang fatal, yang kritis. Coba saudara renungkan. Kalau saudara bisa ada dalam keadaan sehat hari ini, bukankah itu juga adalah berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara? Nah, nas firman Tuhan kali ini sebenarnya juga dilatar belakangi dengan keadaan saya juga ya. Kalau boleh saya bersaksi sebentar, selama kurang lebih 2-3 minggu ini saya mengalami batuk yang tidak berhenti-henti ya. Saya tuh jarang sakit saudaraku ya, sangat amat jarang. Bahkan saya boleh bilang batuk ini baru ini terjadi. Bisa sampai 2-3 minggu, karena apa? Karena saya malas ke dokter. Biasanya kalau saya sakit saya akan pergi ke apotek, beli obat, ngeresep sendiri, seperti itulah. Ya. Dan akhirnya tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian kita akhirnya berkonsultasi dengan dokter BPJS dan saya dapat obat. Tapi juga tetap tidak sembuh. Ya sudahlah, akhirnya kita berangkat untuk ke satu rumah sakit ya, yang lumayan besar di kota kita, yaitu Siloam. Di situ akhirnya saya berobat dan
biaya perobatannya lumayan, hampir 1 juta untuk mengobati batuk saya yang sudah lama ini, saudara. Setelah saya renungkan secara pribadi, iya ya, kalau kita tuh tidak sakit, memang kita tidak punya uang. Tapi kalau kita sakit dan kita mengukurnya dengan harga obat yang hampir 1 juta itu, saya mulai merenungkan, ternyata kesehatan itu mahal. Dan ternyata berkat kesehatan itu luar biasa. Kalau kita tidak sakit, itu tandanya kita dipelihara Tuhan, tandanya kita dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Dan terus terang ya, kenapa saya sakit? Bagi kita orang-orang yang di dalam Tuhan, kalau saudara sakit, jangan buru-buru mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan saudara kena kutuk dan lain sebagainya. Renungkanlah, banyak kali kita sakit juga karena keteledoran kita. Kurang istirahat contohnya, terlalu banyak memforsir kerjaan. Ketika daya tahan tubuh turun, kita memaksakan diri untuk terus bekerja. Ya, akhirnya apa? Kita bekerja dapat uang banyak, tapi uang itu buat kita berobat juga, sama kayak orang yang namanya gali lubang tutup lubang, saudara ya. Jadi hargailah tubuhmu, karena ini adalah bait Roh Kudus ya. Lebih-lebih saudara yang yang punya kebiasaan yang kurang baik, yang merusak tubuhmu dengan mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya bagi tubuhmu. Renungkanlah sendiri, saudara sudah dewasa, bahwa mari kita menghargai tubuh kita. Selagi kita masih diberikan kesehatan, saya mulai menyadari satu hal ya. Ketika masih muda, saya bisa menikmati makanan apa saja, karena saya masih dalam tahap pertumbuhan, perkembangan menjadi dewasa. Tapi saya mulai renungkan ketika saya sudah berumur 40-an tahun ke atas sekarang, saudara ya, menjelang menuju ke 50 ini, saya mulai merasa bahwa tubuh ini sudah tidak seperti waktu muda dulu. Salah makan aja sedikit itu berefek bagi tubuh kita. Dan di situ juga akhirnya kita mulai belajarlah bijaksana, saudara ya, menakar hal-hal apa saja yang boleh kita masukkan dalam tubuh kita, apa yang gak boleh. Mulai pertimbangkan. Apalagi saudara mengingat saudara masih punya anak, istri. Itulah yang namanya kedewasaan di dalam Tuhan. Saya percaya di dalam kitab suci kita tuh begitu banyak contoh. Baik mereka yang hidup dalam mujizat pertolongan Tuhan, ada juga mereka yang hamba-hambanya, tokoh-tokoh Alkitab itu yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam hikmat dan kebijaksanaannya. Dan bagi saya contoh-contoh itu bisa menjadi referensi bagi kita, bahwa hari ini kita harus hidup bijak. Ya, jangan cuma percaya kepada mujizat Tuhan, kita hantam aja semua makanan daging-dagingan, percaya Tuhan berkati. Tapi kemudian yang biasanya ngomong seperti itu, ternyata kemudian sering bolak-balik ke rumah sakit ya, karena kadar kolesterol asam uratnya mulai tinggi, atau mengalami yang namanya kegemukan luar biasa karena tidak bisa menakar lagi makanan. Jadi mari saudara kita mulai hidup bijak ya. Saya banyak melihat memang kalau orang yang di luar Kristus, firman Tuhan sendiri berkata tidak ada penghukuman, artinya tidak ada kutuk ya bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tetapi bagi mereka yang di luar Kristus, biasanya sakit penyakit itu akan terjadi oleh karena serangan roh jahat, iblis, setan, dan tidak ada perlindungan ilahi. Ya, saya terus terang aja bicara seperti ini. Ya, dulu saya mengingat ketika saya belum di dalam Tuhan, saya banyak kali mengalami hal-hal yang ya bisa dikatakan hal-hal yang membahayakan nyawa kita. Ya, tidak ada perlindungan, tidak ada tudung pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sudah di dalam Kristus, itu ada yang namanya tudung perlindungan, saudaraku, seperti tiang awan, tiang api. Bedanya sekarang yang lebih luar biasa dari kita dibanding dengan Keluaran 23 ayat 25 itu, saudara ya. Kristus, Tuhan Allah kita sudah diam di dalam diri kita, yakni rohnya, Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, ini tidak hanya materai, Roh Kudus di dalam diri kita tentu tidak akan pernah mungkin membiarkan kita sakit. Harusnya saudara ya, kalau kita betul-betul hidup beribadah
setia mengikuti Tuhan, tentu kita tidak akan sakit, ya. Kecuali kita teledor, sekali lagi ya. Bagi kita yang di dalam Tuhan, kalau kita sampai sakit biasanya karena kita teledor, ya, karena kita nggak bijak menjaga diri kita, ya. Dan semua hal yang alami itu bisa di-cover dengan hikmat, ya. Contohnya ya, hari ini saudara kalau sudah berkeluarga, saudara mempertimbangkanlah. Saudara sudah punya pekerjaan, pemasukan. Salah satu hikmat yang bisa kita pakai adalah hikmatnya Yusuf, yaitu menabung atau menyimpan. Ya, hikmatnya apa? Ya, asuransikanlah kesehatan saudara dengan instrumen asuransi dari manapun yang memberikan benefit yang baik untuk memelihara kesehatan saudara dan keluarga. Karena kita tidak bisa berpikir bahwa kita akan selalu sehat, saudara ya. Itu namanya kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang memiliki hikmat luar biasa, yakni Yusuf yang dipakai oleh Tuhan di Mesir. Dan kita bisa pakai hikmat juga, bahwa tidak selamanya kita sehat, ya. Pasti kemungkinan ada di antara kita tuh bisa sakit, ya. Seperti saya juga punya anak yang juga banyak kali sering sakit, karena ketika ia ketemu dengan teman-teman di sekolahnya, dia bisa ketularan batuk, pilek, dan setelah itu kita juga harus ke dokter. Nah, kalau kita tidak punya instrumen yang namanya asuransi yang bisa kita pakai cashless gitu ya, langsung dibayar, kita akan keteteran, bisa habis uang kita, saudara ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, untuk berobat, satu kali berobat untuk mengobati batuk saya aja hampir 1 juta. Saya bayangkan kalau saya nggak punya instrumen asuransi ini, maka bisa kehabisan uang kas kita, saudara ya. Jadi itu sebuah hikmat juga dalam hidup ini yang kita bisa pertimbangkan, ya. Saya percaya Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memelihara kita, memberikan kita kesehatan. Tapi dari diri kita juga kita harus juga punya hikmat. Ya, salah satu cara hikmat itu ialah kita mengawasi diri kita sendiri. Kalau saudara tahu bahwa lambung ini ada kelemahan, jangan mencobai lambungmu. Jangan makan makanan yang berbahaya bagi lambungmu, ya. Saya juga kaget, ya. Ada ternyata orang bisa meninggal karena mah kronis. Saya pikir bahwa mah ini penyakit biasa aja, tapi ternyata ada beberapa teman yang saya kenal meninggal karena mah kronis. Ternyata mah ini kalau dibiarin, dia bisa jadi kronis, bisa jadi parah, ternyata bisa membuat orang meninggal juga, ya. Nah, makanya saudara juga jaga kesehatan saudara. Belajarlah untuk menakar apa yang saudara masukkan di dalam diri saudara. Dan berkat kesehatan yang terakhir itu ialah hikmat untuk saudara mengelola keuangan saudara, sehingga saudara bisa mengalokasikan dana juga. Ini saya berikan hikmat kepada saudara. Saya percaya banyak di antara saudara juga yang sudah mempergunakan instrumen-instrumen itu, termasuk di antaranya yang dari pemerintah kita, yaitu BPJS, ya. Tapi ada kadang-kala saudara bisa, kalau saudara mampu, saudara bisa menambah instrumen asuransi saudara supaya saudara lebih terjamin, ya. Nah, yang paling penting, apapun level ekonomi, apapun level kehidupan saudara, bersungguh-sungguh sajalah ikut Tuhan. Setia kepada Tuhan, dan kalau saudara mengalami sakit, berdoa, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena saya merasakan sendiri, kadangkala sakit penyakit bisa Tuhan pakai untuk menarik perhatian kita. Kita mungkin terlalu sibuk dengan dunia kita, kesenangan kita, bahkan mungkin dosa-dosa kita, sehingga Tuhan izinkan penyakit. Perhatikan ya, ada banyak ilustrasi yang orang pakai, ya, supaya kata orang Tuhan bisa mengizinkan melemparkan batu kecil ditimpuk ke kepalamu supaya engkau menengok ke atas. Kata orang banyak ilustrasi seperti itu. Supaya apa? Supaya engkau ingat sama Tuhan. Maka saya bersyukur kalau ada orang-orang yang hari-hari ini ditegur oleh Tuhan dengan cara seperti itu, melalui sakit penyakit. Ingat bahwa engkau tetaplah anak Allah, engkau adalah anak Tuhan. Ketika Tuhan menarik perhatianmu dengan sakit penyakit, maka yang perlu kau lakukan ialah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Merendahkan diri bagaimana? Simpelnya saudara berdoa. Sekalipun saudara tidak disembuhkan oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berpikir, bukannya aku sudah melayani Tuhan, bukannya aku sudah mendedikasikan diriku dalam pelayanan, kenapa aku ditimpakan penyakit yang seperti ini, yang parah,
yang fatal, yang langka seperti itu. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya seperti itu. Saya tidak punya jawaban yang terbaik selain mari merendahkan diri saja di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud ketika ia ditawarkan pilihan, ia memilih lebih baik aku mati di tangan Tuhan yang hidup. Dia katakan bahwa dia percaya kepada kasih setia Tuhan. Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala kecemasanmu, segala kekecewaanmu, amarahmu atau apapun itu di hadapan Tuhan dan curahkanlah isi hatimu. Kalau engkau putus asa, berserah kepada Tuhan dan Dia akan memberikan engkau hikmat. Mintalah kesempatan seperti kalau tidak salah Raja Hizkia apa Hosea yang mau mati seperti itu, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia kesempatan, memberikan dia umur panjang. Kalau saudara hari ini, penyakit saudara katakanlah kritis, saudara sudah mengalami satu penyakit yang berat stadium sekian, dan saudara tidak punya harapan. Kalau saudara masih pengen hidup, istilahnya seperti itu, saudara masih memikirkan anak istrimu atau suamimu, dan engkau mau tetap hidup di hadapan Tuhan, tidak ada salahnya engkau mengutarakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku. Aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku mau datang kepadamu, pulihkan aku Tuhan. Aku mau melayani Engkau seperti yang dulu. Utarakan apa yang ada dalam batinmu. Kalau Tuhan memberikan engkau kesempatan, puji Tuhan. Kalau Tuhan pun mau istilahnya membawa kita pulang, ya puji Tuhan juga. Karena saya percaya apapun yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin apa yang saya sampaikan tuh seperti kesana kemari saudara, tetapi pada poinnya saya mau sampaikan kepada saudara. Berkat kesehatan, seumur saya ikut Tuhan, seumur hidup saya ikut Tuhan. Berkat kesehatan tuh saya melihat selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Hanya saja kita yang kurang bersyukur dan kurang berhikmat untuk memelihara hidup kita. Mari kita menjaga hati kita dari segala dosa dan pelanggaran. Demikian juga kita menjaga tubuh kita dengan penuh hikmat dari segala hal yang membahayakan diri kita sendiri. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Tuhan tolong kami, tuntun kami Tuhan, untuk kami boleh menghormati tubuh yang sudah Engkau berikan, karena tubuh ini sudah Engkau bayar dengan lunas Tuhan, sehingga kami harus mempermuliakan Engkau melalui tubuh kami, melalui perbuatan kami, termasuk di dalamnya kami memelihara kesehatan diri kami Tuhan. Kami percaya kami diberikan hikmat oleh Tuhan, kami diberikan berkat oleh Tuhan, sehingga Tuhan memagari dan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Kalau hari ini kami sakit Tuhan, biarlah semuanya itu mengajarkan kami untuk mengingat akan Engkau, merendahkan diri dan datang kepadamu, berharap hanya kepadamu, menyerahkan segalanya hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau pemilik hidup kami. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Bapa, yang siang malam berseru kepadamu, yang memohon belas kasihan kepadamu. Mari saudara berseru, Tuhan Yesus, tolong saya. Dengan kerendahan hati, saya percaya jamahan kasih kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara dan memulihkan hidup saudara. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.